Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa wala ma ba'du. Alhamdulillah ya pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali membahas bahasa Arab ya berkaitan dengan maf'ul ya. Kemarin kita sudah sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pola-pola ya, pola-pola di dalam bahasa Arab ya, di mana pola-pola di dalam bahasa Arab kita mengenal aneka ragam maf'ul ya. Jadi ada macam-macam maf'ul ya yang ada di dalam apa? Di dalam konteks ya, jumlah fi'liyah ya. Ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul ajlih. Nih. Jadi kalau fungsi daripada masing-masing ya, kalau maf'ul bih kan menjelaskan tentang apa yang dilakukan ya. Misalnya kalau Muhammad Ar-Roza ya. Berarti dia objeknya, menjelaskan objek ya. Jadi kalau menjelaskan objek ya, maka itu disebut dengan apa? Maf'ul bih. Dari kita coba lihat macam-macam maf'ul. Untuk mereview apa yang kemarin sudah kita sampaikan ya, untuk bisa membedakan nih, membedakan antara model-model daripada apa? Maf'ul. Oke. Oke. Jadi kita coba mereview kembali eh kaitannya dengan apa? Dengan maf'ul. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Jadi ketika kita berbicara tentang maf'ul bih ya, berarti kita berbicara tentang sebuah objek ya. Ini sebuah objek daripada fi'il ya. Nah, di sini misalnya azal al-Islam Abdul bagaimana Islam menghilangkan apa? Kezaliman. Iwahidul Islam al-Muslimin. Bagaimana Islam menyatukan kaum muslimin. Ya. Kemudian kalau yang sederhana ya kita misalnya Qara'a Muhammad al-Kitabah. Muhammad membaca buku atau akala Muhammad ar-Ruzza ya atau Muhammad makan nasi. Bahwa di sana ada objek ya. Ada objek yang kemudian objek itu menjadi informasi tentang apa yang dilakukan oleh subjek ya. Jadi ada subjek, ya, ada predikat, ada objek ya. Jadi di dalam bahasa Arab polanya ketika jumlah fi'liyah yang pertama adalah pola maf'ul bih. Ya. Di mana maf'ul bih adalah pola menjelaskan objek, objek yang dilakukan. Dan objek itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Ya. Misalnya, akala Muhammad ar-Ruza al-Makli, wa dajjaj makli, ya, wa as-salatoh. Ya. Misalnya, Muhammad makan nasi goreng, kemudian ayam goreng, dan juga salad. Artinya apa? Objek bisa lebih dari satu. Ya. Itu kaitannya dengan maf'ul bih. Nah, ya. Jadi maf'ul bih itu bisa apa? Beragam dan bentuknya juga bisa apa? Juga bisa berbeda.
bermacam-macam. Ya, bisa juga kata ganti atau mir. Ya. Ya. Kemudian juga multi objek. Ya. Ini beberapa contoh kaitannya dengan multi objek. Ya. Ini kan akal tuh bilfatur, saya makan ketika sarapan, smakli, nasi goreng, kemudian telur goreng dengan sotoh, dengan cabai, ya, dengan sambal misalnya. Nah, ini kaitannya dengan maf'ul. Hmm. Nah, kemudian kaitannya dengan maf'ul mutlak, ya, dia bisa memberikan beberapa alternatif, ya. Alternatifnya bisa memberikan taukid, penjelasan, menjadikan satu informasi tentang bentuk, ya, bentuk yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, bisa kemudian menjelaskan berapa kali sesuatu itu dilakukan. Ya. Jadi dalam konteks maf'ul mutlak, ya, dia bisa bermakna menegaskan, ya. Menegaskan itu bisa dengan apa? Kalimat yang sama atau dengan kata yang sama dalam bentuk masdar. Kemudian yang kedua, bisa memberikan satu pola informasi tentang apa yang dilakukan. Misalnya, Maisha itu ilal masjid bat'an. Saya masyan bat'an. Saya pergi ke masjid dengan jalan pelan-pelan. Nah, ya, ini kaitannya dengan memberikan sifat atau jenis aktivitas. Ya. Jadi ada yang berupa penegasan, taukid, bisa menjelaskan jenis aktivitas, bisa juga menjelaskan berapa kali sesuatu itu dilakukan. Ya. Ini adalah maf'ul mutlak. Ya. Jadi ada tiga hal. Ya. Maf'ul mutlak itu ada tiga hal yang kemudian dilakukan, ya, bisa menjelaskan, ya, dengan kata yang sama, tapi dalam bentuk apa, Mas? Master, ya. Idza rojatil ardu roja, wabasatil saat basa. Ini, kalau kita lihat di dalam Al-Quran begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah maf'ul ajli. Kalau maf'ul ajli itu memberikan informasi tentang sebab. Ya, di sana ada kausalitas, ada sebab musabab. Ya. Jadi ada sebab musabab ketika kita melakukan satu pekerjaan. Misalnya, tuh ila Yogyakarta, talaban ilmi. Saya pergi ke Jogja untuk apa? Untuk mencari ilmu. Atau iltahaqtu fil Jabiah, saya mendaftar ke kampus thalaban ilmi agar bisa menuntut ilmu, ya. Nah, ilmu sekarang kan ilmu tidak hanya di kampus, ya. Misalnya kita bisa belajar di berbagai macam media, ya. Hanya kesempatan untuk belajar itu sekarang sangat apa? Sangat terbuka sekali. Ya. Jadi ketika berbicara tentang maf'ul ajli, berbicara tentang apa? Tentang sebab musabab. Di sana ada kausalitas. Saya makan, ya, akal tuh, ya, ya, qabla maghrib. Agar apa? Nah, ya, akal tuh pada maghrib, ya, ditakuna, ya, agar apa? Nah, agar perutnya apa? Nah, ini di sana ada sesuatu yang apa? Di diinginkan. Ini. Jadi ketika seseorang ingin menginformasikan sesuatu yang ingin diharapkan, ya, misalnya sholat itu, ya, saya sholat libtigho armartotillah. Karena apa? Karena ingin mencari ridha Allah. Di sana ada satu sebab kenapa melakukan itu. Ya. Jadi ketika sesuatu itu dilakukan
di sana ada motivasi atau ada latar belakang atau ada sebab musabab, maka itu masuk kategori apa? Masuk kategori maf'ul liajlih. Nah, jadi ada maf'ul bih, maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak itu kaitannya dengan tiga hal tadi, menegaskan atau memberikan informasi tentang apa yang dilakukan, kemudian menjelaskan berapa kali sesuatu itu dilakukan. Tetapi kalau maf'ul bih berkaitan dengan kausalitas, ya. Di sana sebab musabab. Kenapa kita melakukan sesuatu? Ya, ya kita mengunjungi teman. Zurtu akhina, hubban lillah. Saya mengunjungi teman saya karena apa? Karena rasa cinta karena Allah. Ya. Jadi sebab kita mengunjungi karena apa? Karena ikatan cinta karena Allah. Jadi di sana ada sebab, ya musabab. Nah, ketika ada sebab musabab, maka itu masuk kategori maf'ul ajlih. Nah, kemudian ini yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan maf'ul ma'ah. Ada dua hal yang dilakukan, tetapi sesuatu yang berbeda. Nah, ini nanti kita akan melihat beberapa model daripada wawu. Jadi wawu itu dalam bahasa Arab sangat apa? Variannya sangat banyak. Ya. Nanti ada wawu jamaah, ada wawu athof, ada wawu jumlah, ada wawu ibtidak. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan wawu ma'ah, ya, di sini ada dua hal yang berbeda, tapi dalam waktu yang sama. Istaikotu, saya telah bangun tidur, watulu'ul fajri, dan matahari atau fajar terbit. Ada dua hal yang bersamaan, ya, maka disebut ma'ah. Ya. Ada sesuatu yang bersamaan, tetapi sesuatu yang bersamaan itu berbeda. Ya. Nah, ini kaitannya dengan maf'ul ma'ah. Kalau atof, wawu atof itu berbeda. Misalnya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Nah, di situ kan wawunya, wawu atof artinya apa? Ulil amri itu. Baik, kita break dulu sebentar. Masih Ada ada kuliah Bapak. nggak setelah ini? Masih ada Bapak. Masih. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Ini kaitannya dengan tadi wawu ma'ah ya. Artinya apa? Ketika maf'ul ma'ah itu di sana ada dua hal yang berbeda ya dalam waktu yang sama. Nah, ini. Jadi dua hal yang berbeda misalnya apa? Ketika kita eh, me- ini membuat suatu ungkapan misalnya Ja'a Prabowo di Aceh.
wa nazalal mator. Ya. Ya, jadi ketika Prabowo sudah datang ke Aceh, kemudian dalam waktu yang sama hujan turun. Nah, ini kan ada dua hal yang bersamaan ya dalam waktu yang sama. Maka itu disebut dengan apa? Dengan maf'ul ma'ah. Jadi hari ini beliau di apa? Di Aceh ya, di beberapa tempat ya. Terakhir tadi di Kota Caneh, Aceh Tenggara, ya, tempat kami di sana. Karena memang bencananya sangat apa? Sangat luar biasa ini ya. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat ya. Ya kalau kita cari penyebabnya, ya salah satunya perubahan perubahan hutan. Itu kalau saya perhatikan ya, paling kemarin ditemukan apa kayu gelondongan yang begitu banyak gitu. Jadi kaitannya dengan apa maf'ul ma'ah itu yang harus kita perhatikan. Di sana ada dua hal yang bersamaan dalam waktu yang sama, ya. Tapi dua hal itu berbeda. Ya. Itu yang kemudian disebut dengan apa? Dengan maf'ul ma'ah. Kemudian apa bedanya dengan atof? Ya. Nah, di sini saya berikan beberapa hal yang kaitan dengan atof. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau huruf atof ya, itu huruf yang memisahkan, ya. Yang dia ada sesuatu yang berbeda, ya. Ya, ya, jadi dia akan kembali kepada maktuf alaih. Misalnya kul ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Wawunya di situ adalah wawu atof. Artinya wawu yang kembali kepada siapa? Kepada ati Allah wa ati Rasul. Jadi ketika ulil amri itu mentaati Allah dan ulil amri apa mentaati Allah dan Rasul, maka wajib hukumnya mengikuti. Itu kaitannya dengan wawu atof, ya. Jadi dia ada tempat kembalinya, ya. Nah, bedanya dengan tadi wawu ma'ah, ya. Wawu ma'ah itu ada sesuatu yang bersama. Nah, kemudian huruf-huruf atof itu di antara ini. Ada wa, ada fa, ada summa, ada au, ada am. Ya. Jadi wa, ya, itu kembali kepada maktuf alaih, artinya dia ada tempat kembalinya. Kemudian ketika sesuatu itu dilakukan, ya, berurutan maka menggunakan fa. Kemudian ketika satu itu sudah selesai, kemudian melakukan pekerjaan yang lain menggunakan summa. Kemudian ketika di sana pilihan, ya, ini atau itu yang menggunakan au. Ya. Atau am ini juga apa? Hal-hal yang kaitannya dengan pilihan. Dan ini kaitannya dengan atof ya. Jadi ada waw atof, ya waw atof itu waw yang kembali kepada maktuf alaih. Tetapi ketika berkaitan dengan waw ma'iyah, artinya di sana ada kebersamaan, ya, ada sesuatu yang bersama. Ya. Ini yang membedakan antara apa? Antara waw atof dan waw ma'iyah. Ya. Maka di dalam konteks fiil yang apa yang berkaitan dengan ma'iyah ya maka di sana ada sesuatu yang bersamaan ya sesuatu yang bersama yang dilakukan yang kemudian sesuatu yang dilakukan itu berbeda. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan maf'ul ma'ah. Itu sudah ini apa deskripsinya sudah saya masukkan di apa di Google Classroom ya. Ini ya ini yang harus kita perhatikan kaitannya dengan maf'ul ma'ah. Kemudian ketika berbicara tentang maf'ul fi,
itu berbicara tentang waktu, ya. Berbicara tentang waktu atau berbicara tentang tempat, ya. Atau dzaraf, ya. Dzaraf itu adalah keterangan, ya. Kita juga perhatikan. Jadi ketika berbicara tentang maf'ul fi, ya, tadi kan ada maf'ul ajlih, ya, di sana ada sebab musabab, kemudian maf'ul ma'ah kaitannya dengan sesuatu yang terjadi bersamaan. Kemudian ketika berbicara tentang maf'ul fi, berbicara tentang dzaraf, keterangan. Keterangan itu bisa keterangan waktu, bisa keterangan yang berkaitan dengan tempat. Nah, ini beberapa contoh, misalnya apa? Yang Abu Zaid Quratul Qadam aman mal madrasah. Nah, di depan sekolah, ya, di depan sekolah, ya, di sini ada amam, ya, madrasah. Berarti ini menunjukkan apa? Keterangan tempat. Hmm. Kemudian ketika berkaitan dengan waktu, ya, nah, ini Abu Zaid Quratul Qadam Yaumul Arbi'ah. Zaid main sepak bola pada hari Rabu. Artinya apa? Waktu. Ya. Hmm. Adhabu ilal idarah soban bakiron. Saya pergi kantor dini hari. Ya. Ini kalau kita di Jakarta, ya, saya perhatikan orang berangkat itu subuh, ya. Subuh udah berangkat, ya. Kalau tempatnya saya di apa Bekasi atau di Tambun, ya. Nah, ini. Hmm. Jadi kalau maf'ul fi ini di sana ada jadi di sana ada satu apa keterangan, ya. Misalnya nata'allamu al-lughatal arabiyyah lailan. Saya belajar bahasa Arab malam hari. Karena apa? Karena kelas kelas malam. Nah, gitu. Jadi di situ ada kaitannya dengan apa? Waktu, ada kaitannya dengan tempat, ya. Jadi kalau di sana ada keterangan yang berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan tempat, itu masuk kategori maf'ul fi. Nah, ini kaitannya dengan apa? Macam-macam maf'ul, ya. Jadi macam-macam maf'ul itu berkaitan dengan apa? Dengan waktu, ya. Artinya ketika kita berbicara tentang waktu, maka itu masuk kategori maf'ul fi. Ketika ada dua hal yang berbeda dalam waktu yang sama, maka menggunakannya maf'ul ma'ah, ya. Jadi maf'ul ma'ah ketika hal itu dilakukan secara bersamaan. Nah, baik, di sini sudah bisa difahami perbedaan antara maf'ul fi, kemudian maf'ul ma'ah, kemudian atof, ya. Ya, jadi wawu atof, kalau wawu atof itu ada yang tempat marja, tempat kembali, ya, atau ma'tuf alaih, ya. Seperti tadi kul ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Wawu di situ bukan wawu ma'iyah, tetapi wawunya wawu atof, ya. Wawu yang kembali kepada ma'tuf alaih. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan beberapa pola, ya. Beberapa pola yang berkaitan dengan maf'ul, ya.
Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan satu lagi kaitannya dengan mabni maklum wa mabni majhul. Jadi di dalam bahasa Arab ada yang sifatnya aktif, ada yang sifatnya pasif. Jadi ketika kita ingin menginformasikan sesuatu secara aktif, ya, maka menggunakan pola fi'il maklum. Seperti ini, fatal waladu albab. Ya. Jadi seorang anak itu membuka pintu. Di sini ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Ada fi'il, ini yang madhi. Ya. Yang satu, dua, tiga, ini semuanya bentuknya apa? Fi'il madhi. Ya. Ini fi'il maklum. Ya. Di sana ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Ya. Nah, ketika fi'il maklum ini ingin dirubah menjadi majhul, menjadi pasif, maka kaidahnya kalau fi'il madhi dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Ya. Jadi kaidahnya depannya didomahkan sebelum akhir dikasroh. Kemudian kalau fi'il mudhari dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Ini cara mengubah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, dari fi'il maklum kepada fi'il yang majhul. Ya. Jadi ada yang dibuang. Yang dibuangnya apa? Yang dibuangnya adalah apa? Yang dibuangnya adalah objek, ya, maf'ulnya. Jadi maf'ulnya, eh, fa'ilnya dibuang, yang sebelumnya menjadi maf'ul, menempati posisi fa'il. Maka namanya naibul fa'il. Ya. Yang sebelumnya dia sebagai maf'ul bih, kemudian berubah menjadi naibul fa'il. Maka ketika dia naibul fa'il, harokatnya sama dengan fa'il. Maka kemudian polanya apa? Futiha al-babu. Pintu itu dibuka. Ya. Jadi karena dia mengganti posisi fa'il, fa'il itu adalah marfu, maka ini posisinya naibul fa'il, pengganti fa'il. Karena pengganti fa'il, harokatnya sama dengan fa'ilnya. Ini kaitannya dengan fi'il mabni maklum ketika dirubah menjadi mabni majhul. Akal al-fa'ru al-jubnah. Ya, ukila al-jubnu. Ya, keju itu dimakan. Ya, di sini ada yang dibuang. Dibuangnya apa? Subjeknya, fa'ilnya. Fa'ilnya dibuang, kemudian maf'ul bih menggantikan posisi daripada fa'il. Maka namanya naibul fa'il. Karena dia naibul fa'il, i'rabnya sama dengan fa'ilnya. Nah, ketika dia fi'il mudhari, ya, polanya apa? Polanya berbeda. Dia fathah sebelum akhir. Yurkabu al-hison. Kuda itu dikendarai. Nah, takra'ul mu'allima ad-darsa. Ya, ya. Guru itu membaca pelajaran. Ya, kemudian pelajaran itu dibaca. Nah, ini pola yang kemudian disebut sebagai mabni maklum berubah menjadi mabni maj'ul. Jadi ketika ingin dipasifkan, maka kalau dia fi'il madhi dzumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir,
Kalau dia fi'il mudhari, dzumma awalhu wa futiha ma qabla akhir. Ini kaidah yang berlaku ketika apa? Ketika ingin mengubah dari fi'il maklum menjadi majhul, ya. Dari aktif menjadi pasif, ya. Nah, ini pola yang ada di dalam jumlah fi'liyah, ya. Dalam buah fi'liyah ada namanya mabni maklum, ada namanya mabni majhul. Presentasinya sudah dibuat? Sudah, Pak. Sudah. Oh, sudah ada formnya ya. Oke. Silakan nanti diisi formnya. Oke. Oke. Jadi untuk apa? Materi-materinya sudah saya upload di apa? Di Google Classroom, nanti bisa apa? Diulangi lagi ya. Nanti saya masukkan juga beberapa YouTube ya. Nanti ada beberapa YouTube. Saya akan melihat materi di Google Classroom. Oke. Saya rasa ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini ya. Jadi kaitannya dengan tadi maf'ul fih ya. Kemudian kita harus membedakan antara wau ma'ah dengan wau atof ya. Kemudian kaitannya dengan fi'il mabni maklum dan mabni majhul. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafarul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.